Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Terima kasih Bu Pungki. Acara penjelasan teknis eh, asesmen bagi pejabat fungsional ahli media dan administrator. Bapak Ibu semua, bahwa sebagaimana tadi Pak Kaban menyampaikan, ini adalah salah satu upaya kita bersama untuk mewujudkan implementasi manajemen talenta di lingkungan pemerintah Kabupaten Karawang. Asesmen ini adalah salah satu tahapan, salah satu proses yang kita harus tempuh untuk tentunya bagaimana mewujudkan ya manajemen talenta pegawai eh, yang akurat, yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan. Namun tentunya pelaksanaan asesmen ini tidak mudah ya karena hampir bukan hanya di Kabupaten Karawang ya. Kemarin waktu ekspos pun dibahas dengan Pak Wakil Ketua KSN bahwa biaya asesmen ini cukup tinggi dan masih terbatasnya lembaga penyelenggara asesmen atau penilaian uji kompetensi bagi pegawai. Sebagaimana kita ketahui, arah kebijakan peningkatan penerapan sistem merit ini eh, masuk dalam prioritas nasional. Sebagaimana tadi Pak Kaban menyampaikan juga bahwa dalam perubahan Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014, ini adalah sistem merit itu menjadi salah satu fokus ya, di mana di sana ditekankan bahwa PPK wajib melaksanakan penilaian sistem merit sesuai dengan kewenangannya. Nah, ini pun juga tertuang dalam agenda arah kebijakan penerapan sistem merit ini ya, di antaranya dalam agenda pembangunan RPJMN 2020 sampai 2024, yaitu dalam poin stabilitas Polhukam dan transformasi pelayanan publik. Tadi Pak Kaban sudah menjelaskan bahwa pelayanan publik itu adalah bisa terwujud dengan salah satunya kualitas SDM yang mumpuni ya. Jadi pelayanan publik kunci utamanya adalah adanya di SDM. Tadi Pak Kaban menyampaikan ada man dan money gitu ya. Jadi SDM itu adalah kunci utama dari peningkatan kualitas pelayanan publik. Kualitas ASN meningkat dimulai dengan manajemen ASN yang baik. Ya, peningkatan kualitas pelayanan publik dimulai dari peningkatan kualitas ASN. Kualitas ASN meningkat dimulai dari manajemen ASN. Kemudian arah kebijakan dan strateginya adalah reformasi birokrasi dan tata kelola. Ini yang kita sama-sama lakukan di akhir tahun 2021, yaitu dengan adanya penyederhanaan birokrasi, penyetaraan jabatan dengan berlakunya Perda tentang SOTK gitu ya. Kemudian penyetaraan dari pejabat administrasi ke dalam fungsional. Kemudian penguatan implementasi penerapan manajemen talenta nasional. Jadi harapannya nanti eh, manajemen talenta ini tidak hanya diimplementasikan untuk setiap instansi, tapi bersifat nasional. Kemudian peningkatan penerapan sistem merit. Nah, ini menjadi sedang hangat sekarang pembahasan tentang sistem merit, di mana dalam berbagai pertemuan ya, pemerintah pusat, baik kementerian maupun kemarin di BKD provinsi pun, itu topiknya adalah membahas tentang sistem merit. Ya, seperti halnya pada saat eh, Rakornas BKN beberapa waktu yang lalu itu tentang manajemen talenta dan sistem merit. Kemudian penyederhanaan ekselonisasi ini sudah kita lakukan dan penataan jabatan fungsional. Nah, ini adalah beberapa agenda dalam eh, transformasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Jadi kalau kemarin eh, Undang-Undang tentang ASN itu diatur dalam Undang-Undang 5 tahun 2014, sekarang sudah diganti dengan Undang-Undang 20 tahun 2023. Ini sebagai informasi juga kepada Bapak Ibu semua, mungkin nanti pada kesempatan lain kita akan sosialisasikan apa-apa saja poin penting dalam perubahan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 ini dari Undang-Undang 5 tahun 2014. Yang pertama adalah agenda transformasi tentang rekrutmen dan jabatan ASN. Jadi mulai dari proses penerimaan dan rekrutmen calon pegawai ASN, kemudian kemudahan mobilitas talenta nasional. Nah, ini yang mendukung nanti dengan manajemen talenta ya. Jadi di mana ke depannya kita tidak hanya bersaing antar pegawai dalam institusi kita,
Tapi di dalam undang-undang ASN ini ada peluang ya, kemungkinan dari kita bisa masuk ke lingkungan TNI Polri ataupun sebaliknya dari TNI Polri bisa masuk ke lingkungan ASN. Kemudian percepatan pengembangan kompetensi, penataan tenaga non ASN, kemudian reformasi pengelolaan kinerja dan kesejahteraan ASN. Ini mungkin yang kita kenal dengan wacana single salary ya. Kita tunggu saja nanti tindak lanjutnya dengan sebagaimana kebijakan single salary tersebut, digitalisasi manajemen ASN, dan penguatan budaya kerja dan citra institusi. Kaitan dengan sistem manajemen talenta, kita lihat perbedaannya dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 diamanatkan di sana memperkuat sistem manajemen talenta dan menyelaraskannya dengan strategi pembangunan nasional termasuk di dalamnya strategi kebijakan rekrutmen, penempatan, pembangunan talent pool dan mobilitas talenta. Nah, permasalahan yang muncul adalah kurang memberikan ruang bagi ASN untuk mengisi jabatan strategis di luar instansi pemerintah. Jadi ada eh, tidak ketidakbebasannya. Jadi ASN itu hanya ada di lingkup instansinya saja. Kemudian yang kedua, mobilitas talenta tidak diarahkan untuk mengatasi kesenjangan talenta dan menciptakan prioritas nasional dan dalam mencapai prioritas nasional. Kemudian tidak ada pembatasan dalam pengisian jabatan ASN yang dapat diisi dari prajurit TNI atau anggota Polri. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang 5 ini, terjadi fleksibilitas mobilitas talenta dilakukan dalam satu instansi antar instansi pemerintah dan keluar instansi pemerintah. Kemudian Presiden dapat mendelegasikan kewenangan kepada Menteri dalam melakukan mobilitas talenta nasional yang mengacu pada RPJMN. Pengisian jabatan ASN dari prajurit TNI atau anggota Polri dilakukan secara terbatas pada instansi pusat tertentu dan selektif pada jabatan ASN tertentu yang ditetapkan oleh Menteri berdasarkan usulan instansi pusat tertentu. Jadi dengan semangat Undang-Undang 20 2023 ini nanti ada potensi, ada peluang untuk pengisian jabatan-jabatan tertentu di luar ASN. Dan ini sudah terjadi sebetulnya di Kementerian PAN. Ya. Salah satu deputinya itu Pak Alex Denny. Beliau adalah P3K, dulunya di BUMN, ya bukan PNS, ya, tapi mengisi jabatan pimpinan tinggi di Kementerian PAN. Nah, kemarin saya hari Rabu dan Kamis yang lalu melaksanakan workshop di BKD Provinsi Jawa Barat. Di sana salah satu narasumbernya dari KSN, karena Provinsi Jawa Barat ini adalah salah satu yang terbaik dalam penerapan sistem merit ya, penilaian sistem meritnya. Bahkan di challenge ya oleh KSN untuk Provinsi Jawa Barat ini bagaimana mengintegrasi, memulai ya, menginisialisasi mobilitas talenta di lingkungan Provinsi Jawa Barat. Jadi mungkin saja nanti eh, pegawai dari satu kabupaten kota bisa berpindah ke kabupaten kota lain. Nah, sebagai informasi seperti tadi Pak Kaban sampaikan bahwa pada Senin 30 Oktober 2023 yang lalu, pemerintah Kabupaten Karawang yang dihadiri oleh Pak PLT Bupati, Pak Kepala BKPSDM, dan seluruh unsur dari BKPSDM, kami melakukan ekspos manajemen talenta di Komisi Aparatur Sipil Negara. Alhamdulillah, responnya cukup positif dari KSN. Kami juga sudah menindaklanjuti beberapa catatan KSN. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kita sudah mendapatkan rekomendasi untuk implementasi manajemen talenta pengisian jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Karawang. Ini adalah sebuah peluang. Kenapa? Karena Bapak Ibu berdasarkan data KSN dari 174 instansi pemerintah kategori baik dan sangat baik dalam penerapan sistem merit, itu baru 14 instansi pemerintah yang disetujui mengisi JPT melalui manajemen talenta. Nah, tiga kabupaten kota di antaranya itu Pemkot Bandung, Pemkot Tangerang, dan Pemkab Sumedang. Kemarin kita adalah salah satu di antara yang mungkin masuk di urutan berikutnya yang mendapatkan rekomendasi pengisian jabatan melalui manajemen talenta. Ya, mudah-mudahan ini menjadi peluang buat kita semua untuk terus meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik. Nah, ini adalah rekapitulasi ya penilaian sistem merit dari KSN hingga tahun 2022. Jadi dari 460 instansi pemerintah, itu ada 60 instansi yang mendapat penilaian kategori sangat baik,
Ini tahun 2022 ya. Kemudian 157 kategori baik, 71 kategori kurang, dan 172 kategori buruk. Ini yang mendapat pengecualian ya dalam implementasi pengisian JPT tanpa melalui seleksi terbuka. Nah, untuk tahun 2023 ini data terbaru ya dari KSN kemarin untuk penilaian sistem merit di wilayah Provinsi Jawa Barat, dan sebagai kabar baiknya bahwa Provinsi Jawa Barat ini memperoleh penilaian sistem merit tertinggi secara nasional yaitu 396,5 yang sebelumnya dipegang oleh Kementerian Keuangan, sekarang Provinsi Jawa Barat paling tinggi. Nah, Kabupaten Karawang alhamdulillah masuk di urutan ke-6 ya di Provinsi Jawa Barat. Dan secara keseluruhan Provinsi Jawa Barat sudah masuk hampir seluruhnya kabupaten kota masuk kategori penilaian baik dan sangat baik. Nah, adapun latar belakang pelaksanaan asesmen yang akan kita sama-sama laksanakan nanti ada tiga hal. Pertama, bahwa dalam pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 dijelaskan bahwa pejabat pembina kepegawaian wajib melaksanakan sistem merit dalam pelaksanaan kewenangannya. Yang kedua, keputusan penilaian tentang sistem merit ini dari KSN mengamankan bahwa melaksanakan asesmen terhadap seluruh pegawai. Dan yang ketiga, rekomendasi dari pelaksanaan ekspos yang kita lakukan di 30 Oktober ini adalah bahwa menyampaikan rekapitulasi seluruh pegawai yang sudah melakukan asesmen. Kemudian berikutnya, nah ini box talenta di aplikasi SIM ASN, Bapak Ibu. Jadi nanti harapannya hasil dari tindak lanjut asesmen ini adalah untuk memperkuat, untuk membuat data pemetaan talenta ASN Tapi di Palestina, SIM ASN pemitian ini sama menjadi Sultan lebih valid Palestina ya. kalau yang di bumi. Tadi kan dia gede. Sehingga nantinya data talenta ASN ini menjadi lebih valid. Kemudian Bapak Ibu semua juga bisa mensosialisasikan nanti kepada pegawai dari lingkungan OPD-nya. Silakan dicek ya. Masing-masing pegawai bisa mengecek ya. Untuk saat ini kami buka. Kami buka semua pegawai bisa melihat. Silakan Bapak Ibu semua ada di kuadran berapa, ada di box berapa. Ya, nanti akan kelihatan box berapa, diklik saja nanti ada rinciannya di sana. Ya. Nah, salah satu indikator dari nilai asesmen ini nanti akan masuk ke dalam potensial sumbu X, ya, sumbu X potensi, kumulatif potensi. Di sini ada nilai kompetensi, ada nilai potensi. Ini murni semua diberikan dari nilai asesmen, ya. Dan alhamdulillah untuk Kabupaten Karawang, selain tadi kita sudah melaksanakan ekspos, ada beberapa kabupaten kota juga yang sudah studi banding ke kami tentang implementasi manajemen talenta ini. Nah, jadi sumbu X ini, jadi box talenta ini ditentukan oleh dua sumbu ya, sumbu vertikal, sumbu kinerja atau absis, dan ini ordinat ya, sumbu potensialnya, sumbu X ini dari eh, beberapa aspek ya, sumbu X potensialnya ada tiga aspek yang dinilai. Yang pertama kompetensi 40%, potensi 40%, dan rekam jejaknya adalah 20%. Nah, kompetensi dan potensi ini diperoleh dari tadi hasil asesmen. Ya, maka Bapak Ibu ketika sudah mengikuti asesmen nanti di sini akan ada nilainya. Dan rekam jejak ini diperoleh dari data Bapak Ibu yang diremajakan di SIM ASN. Mulai dari surat jabatan ya, pangkat, golongan, pendidikan, masa kerja, diklat, sertifikasi kompetensi dan seterusnya. Kita lihat di sini nih, golongan masing-masing golongan akan ada skor nilainya. Jadi kalau Bapak Ibu tidak mengupdate misalnya golongannya masih golongan 2 saja, maka skornya akan lebih kecil. Masa kerja juga ada nilainya, diklat teknis yang diikuti juga ada nilainya, kemudian jenjang pendidikan S1, S2, S3 ya, nanti ada skornya masing-masing, diklat PIM, PKP, PKA, PKN, kemudian diklat fungsional, semua ada nilainya. Nah, itu adalah diperoleh dari nilai rekam jejak. Ya, jadi silakan Bapak Ibu tolong bantu kami BKPSDM sosialisasikan kepada seluruh pegawai agar mereka peduli, agar mereka melakukan peremajaan data, agar mereka update data di sistemnya. Nah, sedangkan untuk sumbu Y, ya, sumbu Y itu dipengaruhi oleh beberapa aspek. Yang pertama dari kinerja pegawai,
ini nih bobotnya sebesar 70%, ini dari SKP ya, dari aplikasi Pare. Nanti aktivitas kerja 50% ini yang Bapak Ibu lakukan di absensi siap secara harian. Jadi sangat mungkin nanti Bapak Ibu sekarang ada di box berapa, misalnya besoknya udah turun boxnya, udah berubah. Nah, karena apa? Karena aktivitas kerja ini berdasarkan dari absensi siap pada bulan sebelumnya. Kalau kinerja pada tahun sebelumnya, ya. Kemudian penghargaan yang diperoleh sesuai tingkat penghargaan, kepatuhan dalam penyampaian LHKPN, LHKSN. Nanti ke depan pengembangannya kita akan integrasikan manajemen talenta ini dengan aplikasi taat pajak. Ya, jadi Bapak Ibu akan otomatis terlist ya berapa kendaraan yang dimiliki, berapa pajak yang nunggak, nanti akan masuk ke dalam aspek kepatuhan. Dan yang terakhir adalah hukuman disiplin ini sebagai pengurang. Nah, LHKPN untuk saat ini bisa menjadi nilai plus atau nilai minus. Kalau tidak melaporkan maka dikurangi 15%. Kalau melaporkan tepat waktu dapat poin 15%. Adapun sistematika alur pemetaan suksesor, jadi nanti dari manajemen talenta ini Bapak Ibu, ada kita akan dapat pemetaan suksesor ya. Jadi pemetaan talenta per suksesor jabatan, kemudian pemetaan box talenta per pegawai, target jabatan per pegawai, ya. Kemudian Bapak Ibu nanti bisa memilih jabatan target, ya. Jabatan target yang diinginkan dari pertimbangan beberapa aspek ya. Nanti target jabatan per pegawai dan eh, suksesor per jabatan. Ada beberapa indikator ya untuk suksesor jabatan ini. Pertimbangannya mulai dari latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, rekomendasi hasil asesmen. Jadi nanti dari hasil asesmen ini, selain tadi mengukur gap kompetensi yang digambarkan di sini ya, juga ada rekomendasi dari asesor itu nanti Bapak Ibu pemetaan jabatannya kemana gitu ya. Nanti itu dari hasil asesmen. Kemudian kita juga buka peminatan ya. Peminatan dari masing-masing pegawai silakan mengajukan 3 jabatan target. Ada rekomendasi atasan dan dari stakeholder lain. Nah, apa sih asesmen? Asesmen ini secara singkat merupakan salah satu cara untuk menilai kompetensi seseorang. Jadi lebih fokus pada kompetensi dan potensi seseorang dalam melakukan kegiatan pekerjaannya. Asesmen sebagai alat untuk mengetahui kemampuan seseorang dalam melakukan pekerjaan. Jadi nanti silakan disosialisasikan, nanti SP-nya akan di-share oleh Bu Pungki, sudah ditandatangani oleh Pak Sekda, 100 orang pegawai yang terpilih untuk mengikuti asesmen ini. Jadi ini kesempatan berharga, tolong Bapak Ibu sampaikan kepada pegawai yang terpilih tersebut agar mengikuti dengan baik dan seksama. Karena tidak semua orang dapat kesempatan. Karena biayanya terbatas, anggarannya terbatas untuk tahun ini ya. Kita berarti di awal tahun kemarin ada 100 sekian, sekarang juga ada 100, ada 200 yang ikut asesmen. Nanti mudah-mudahan tahun depan bisa lebih banyak lagi kuotanya. Kita akan coba sesuai arahan Pak Kaban tadi untuk tahun depan mulai menyasar ke pejabat pengawas atau jabatan fungsional ahli muda. Ya, jadi eh, untuk saat ini kita fokus untuk suksesor JPT dulu, jadi administrator dan Japung Madian. Nah, tahun depan kita akan coba ke pengawas dan Japung ahli muda khusus yang belum melaksanakan ataupun yang sudah melaksanakan lebih dari 3 tahun. Kita akan remajakan. Nah, asesmen terhadap ASN ini akan diketahui bagaimana kemampuan, potensi, dan kompetensi, pengetahuan, dan keterampilan ASN tersebut dalam kerja. Sehingga setiap ASN mampu menjawab tantangan, memberikan pelayanan kepada stakeholder yang membutuhkan layanan dengan baik. Jadi Bapak Ibu nanti sosialisasikan saja kepada pegawai di lingkungan Bapak Ibu yang ditunjuk untuk mengikuti asesmen. Silahkan ikuti dengan baik, semaksimal mungkin. Tapi juga tidak perlu takut, ya. Tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Di sini tidak ada lulus dan tidak lulus. Jadi asesmen ini sifatnya di sini lebih fokus kepada kompetensi dan potensi seseorang dalam melaksanakan kegiatan pekerjaan. Jadi tidak berhubungan dengan seperti halnya seleksi CPNS yang menggunakan sistem CAT yang ada hasilnya lulus dan tidak lulus. Nah, apa sih tujuan asesmen? Berdasarkan Permen Pan 3 2020 tentang manajemen talenta ada 3 tujuan. Yang pertama, asesmen ini mempunyai tujuan untuk menempatkan PNS ke dalam tempat atau jabatan sesuai kompetensinya. Yang kedua, mempertahankan seorang yang telah sesuai pada tempat jabatannya sesuai dengan antar jabatan dan kompetensinya.
Dan yang ketiga, menentukan arah pengembangan kompetensi bagi mereka yang belum sesuai. Jadi mungkin saja nanti dari hasil asesmen ini tadi salah satu outputnya adalah rekomendasi penempatan. Ya, jadi bisa saja Bapak Ibu eh, selain daripada peminatan Bapak Ibu masing-masing, ada rekomendasi dari tim asesor ya, dari penilaian objek kompetensi yang merekomendasikan Bapak Ibu cocoknya itu di mana ya penempatannya. Mungkin itu sementara yang bisa kami sampaikan. Kalau ada pertanyaan atau kalau ada hal-hal yang kurang jelas bisa didiskusikan di sesi selanjutnya. Dari saya itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Pungki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.